Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya yaitu Riza Maulana Darmawan dengan NIM 41014220039 dan rekan saya. Saya Fadila Salvia Khairunisa dengan NIM 41014220010. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pembahasan soal nomor 2, persamaan diferensial biasa orde 2 non homogen. Untuk soalnya yaitu solve the following initial values problems. Y double aksen ditambah 4Y aksen ditambah 3Y sama dengan T kuadrat ditambah E pangkat T. Untuk Y0 sama dengan min 1 dan Y aksen 0 sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita cari solusi homogen yaitu YH. Maka persamaan Y double aksen plus 4Y aksen plus 3Y kita sama dengan kan 0. Maka diperoleh PK persamaan karakteristiknya yaitu lambda kuadrat ditambah 4 lambda ditambah 3 sama dengan 0. Maka diperoleh akar-akarnya yaitu lambda 1 sama dengan negatif 1 dan lambda 2 sama dengan negatif 3. Karena lambda 1 dan lambda 2 berbeda dan termasuk bilangan real, maka masuk dalam kasus pertama, maka diperoleh YH sama dengan C1 E pangkat negatif T tambah C2 E pangkat negatif 3T. Lalu setelah mencari solusi homogen, selanjutnya kita mencari YP atau solusi partikular. Bisa kita lihat pada soalnya untuk GT sama dengan T kuadrat plus E pangkat T, kita turunkan terhadap T diperoleh 2T ditambah 3T, kita turunkan lagi terhadap T diperoleh 2 plus E pangkat T. Maka dapat misalkan YP sama dengan A T kuadrat plus BT plus T plus D E pangkat T. Nah, YP ini kita turunkan terhadap T diperoleh turunan pertama yaitu 2AT plus B plus D E pangkat T. Lalu kita turunkan lagi terhadap T diperoleh 2A plus D E pangkat T. Lalu kita substitusikan ke persamaan diferensialnya diperoleh 2A plus D E pangkat T ditambah 4 dikali 2AT ditambah B ditambah D E pangkat T ditambah 3 dikali A T kuadrat ditambah BT ditambah C ditambah D E pangkat T sama dengan T kuadrat ditambah E pangkat T. Nah, akan ekuivalen dengan 2A plus D E pangkat T. 4-nya kita kalikan diperoleh 8AT plus 4B tambah 4D E pangkat T. Lalu 3-nya juga dikalikan diperoleh 3AT kuadrat plus 3BT plus 3C plus 3D E pangkat T sama dengan T kuadrat plus E pangkat T. Lalu akan ekuivalen dengan 3AT kuadrat plus 8AT plus 3BT plus 2A plus 4B plus 3C plus 8D E pangkat T sama dengan T kuadrat plus E pangkat T. Selanjutnya kita kelompokkan. Untuk variabel T kuadrat diperoleh 3AT kuadrat, lalu untuk variabel T diperoleh 8A ditambah 3B dikalikan T, lalu variabel untuk konstanta diperoleh 2A plus 4B plus 3C, lalu untuk variabel E pangkat T diperoleh 8D E pangkat T, sama dengan T kuadrat plus E pangkat T. Lalu perhatikan bahwa
3AT kuadrat itu sama dengan T kuadrat. Maka akan ekivalen dengan 3A sama dengan 1, maka dapat kita peroleh nilai A yaitu 1/3. Lalu nilai ini kita substitusikan ke persamaan kedua, yaitu 8A plus 3B sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena pada variabel T itu pada ruas kanan itu tidak ada atau sama dengan 0. Maka kita peroleh 8 dikali 1/3 ditambah 3B sama dengan 0. Maka ekivalen dengan 8/3 tambah 3B sama dengan 0. Maka kedua ruas kita kurangi dengan 8/3 diperoleh 3B sama dengan negatif 8/3. Dan selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 3 diperoleh 8 sama dengan negatif 8/9. Lalu kita memperoleh A dan B, kita substitusikan ke persamaan yang ketiga, yaitu 2A plus 4B plus 3C sama dengan 0. Kita masukkan nilai A dan B-nya, diperoleh 2 dikali 1/3 ditambah 4 dikali negatif 8/9 ditambah 3C sama dengan 0. Ekivalen dengan 2/3 tambah negatif 32/9 tambah 3C sama dengan 0. 2/3 tambah negatif 32/9 hasilnya sama dengan negatif 26/9. Maka ekivalen dengan negatif 26/9 ditambah 3C sama dengan 0. Kedua ruas kita tambah dengan negatif 26/9. Maka diperoleh 3C sama dengan 26/9. Lalu kedua ruas dibagi dengan 3 diperoleh C sama dengan 26/27. Nah, untuk persamaan yang selanjutnya yaitu 8D E pangkat T sama dengan E pangkat T. Kedua ruas dibagi dengan E pangkat T diperoleh 8D sama dengan 1, maka nilai D sama dengan 1/8. Nah, setelah kita menemukan nilai A, B, C, dan D, kita substitusikan ke YP. Diperoleh YP sama dengan 1/3 T kuadrat dikurangi 8/9 T tambah 26/27 ditambah 1/8 E pangkat T. Sehingga diperoleh solusi umum dari PD yaitu Y sama dengan YH ditambah YP. Tadi YH sudah diketahui yaitu C1 E pangkat negatif T tambah C2 E pangkat negatif 3T dan YP-nya yaitu 1/3 T kuadrat dikurangi 8/9T tambah 26/7 tambah 1/8 E pangkat T. Maka diperoleh Y sama dengan C1 E pangkat negatif T tambah C2 E pangkat negatif 3T tambah 1/3 T kuadrat dikurangi 8/9T tambah 26/7 tambah 1/8 E pangkat T. Ya, karena sudah diperoleh solusi umum PD-nya, yaitu Y sama dengan C1, E pangkat min T ditambah C2, E pangkat min 3T ditambah 1/3T kuadrat, dikurang 8/9T ditambah 26/27 ditambah 1/8 E pangkat T. Berdasarkan soal yang ada di atas, maka terdapat suatu kondisi yaitu Y0 sama dengan negatif 1. Maka kita dapat mensubstitusikan ke persamaan Y diperoleh C1 E pangkat 0 ditambah C2 E pangkat 0 ditambah 1/3 0 kuadrat dikurang 8/9 dikali 0 ditambah 26/27 ditambah 1/8 E pangkat 0 sama dengan negatif 1. Perlu diingat bahwa E pangkat 0 itu adalah 1. Maka hasil ini akan ekivalen dengan C1 ditambah C2, 1/3 dikali 0 hasilnya 0, lalu negatif 8/9 dikali 0 hasilnya 0, ditambah 26/27 ditambah 1/8, karena E pangkat 0 ini adalah 1. Maka akan sama dengan negatif 1. Sehingga ekivalen dengan C1 ditambah C2, 26/27 ditambah 1/8 ini adalah 235/216. Sehingga diperoleh C1 ditambah C2 ditambah 235/216 sama dengan negatif 1. Lalu kedua ruas
kurangkan dengan 235 per 216, sehingga diperoleh C1 ditambah C2 sama dengan negatif 451 per 216. Kita sebut persamaan ini sebagai persamaan satu. Lalu, kita turunkan persamaan Y tersebut terhadap T, maka diperoleh Y aksen sama dengan negatif C1 E pangkat negatif T dikurang 3C2 E pangkat negatif 3T ditambah 2 per 3T dikurang 8 per 9 ditambah 1 per 8 E pangkat T. Lalu, karena ada kondisi yang kedua, yaitu Y aksen 0 sama dengan 1, maka kita substitusikan kondisi tersebut ke Y aksen, sehingga diperoleh negatif C1 E pangkat 0 dikurang 3C2 E pangkat 0 ditambah 2 per 3 dikali 0 dikurang 8 per 9 ditambah 1 per 8 E pangkat 0 sama dengan 1. Persamaan tersebut akan ekivalen dengan negatif C1 negatif 3C2 ditambah 0 dikurang 8 per 9 ditambah 1 per 8 sama dengan 1. Lalu akan ekivalen lagi dengan negatif C1 dikurang 3C2 dikurang 8 per 9 plus 1 per 8 sama dengan 1. Maka hasilnya negatif C1 dikurang 3C2 dikurang 55 per 72 sama dengan 1. Lalu kita tambahkan kedua ruas dengan 55 per 72 diperoleh negatif C1 dikurang 3C2 sama dengan 127 per 72. Kita sebut persamaan ini sebagai persamaan kedua. Oke, yang langkah selanjutnya kita akan eliminasi persamaan satu dan persamaan yang kedua. Untuk persamaan satu tadi diperoleh C1 ditambah C2 sama dengan negatif 451 per 216 dan persamaan keduanya negatif C1 negatif dikurang 3C2 sama dengan 127 per 72. Maka kita tambahkan diperoleh negatif 2C2 sama dengan negatif 35 per 108. Maka diperoleh C2-nya sama dengan 35 per 216. Karena sudah diperoleh nilai C2, kita dapat substitusikan ke persamaan yang pertama. Maka diperoleh C1 ditambah 35 per 216 sama dengan negatif 451 per 216. Kita kurangkan kedua ruas dengan 35 per 216 diperoleh C1 sama dengan negatif 486 per 216. Untuk nilai C1 ini dapat kita sederhanakan menjadi C1 sama dengan negatif 9 per 4. Dari perhitungan di atas, maka diperoleh C1 sama dengan negatif 9 per 4 dan C2 sama dengan 35 per 216. Lalu kita dapat mensubstitusikannya ke persamaan Y. Maka diperoleh Y sama dengan negatif 9 per 4 E pangkat min T ditambah 35 per 216 E pangkat min 3T ditambah 1 per 3T kuadrat kurang 8 per 9T ditambah 26 per 27T ditambah 1 per 8E pangkat T. Jadi dapat disimpulkan bahwa solusi dari persamaan diferensial non-homogen pada soal 2E yaitu Y sama dengan min 9 per 4E pangkat min T ditambah 35 per 216E pangkat min 3T ditambah 1 per 3T kuadrat dikurang 8 per 9T ditambah 26 per 27 ditambah 1 per 8E pangkat T. Cukup sekian pembahasan dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.